Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan sahabat-sahabat Indonesia dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-59 dengan subtema Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila. Tema ini masih dalam rangka upaya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam rangka kita memperkokoh semangat kebangsaan, rasa kesadaran bela negara, dan juga karakter bela negara untuk sama-sama berjuang mencapai cita-cita bangsa. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia sangat esensial bagi kita karena ini menyangkut upaya kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman yang sangat majemuk, baik dari segi etnis, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni tahun 1945 di depan sidang BPUPKI mengatakan bahwa kita hendak mendirikan satu negara buat semua. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Lebih lanjut, Bung Karno mengatakan bahwa menurut Renan, syarat sebagai satu bangsa ialah adanya kehendak akan bersatu. Kesinilah kita semua menuju mendirikan satu national state, kata Bung Karno, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera hingga ke Irian. Lebih lanjut, Bung Karno mengatakan bahwa sesungguhnya kita telah pernah memiliki national state 2 kali, yaitu masa kerajaan Sriwijaya dan masa kerajaan Majapahit. Artinya sesungguhnya kita sekarang ini sudah berupaya untuk ketiga kalinya. Tentu kita tidak ingin mengalami nasib yang sama pada masa-masa yang lalu. Untuk itulah sangat penting kita semua menyadari akan hal ini sehingga persatuan Indonesia dapat betul-betul kita bangun, kita kembangkan menjadi kekuatan yang dasar dalam rangka menjamin keutuhan negara, menjamin kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Istilah Persatuan Indonesia mempunyai pengertian yang sangat luas, yakni dalam pengertian kesatuan ideologis, kesatuan politis, sosial budaya, dan keamanan. Dalam rangka kita menyatukan kekuatan untuk bersatu dalam suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, digambarkan dalam Garuda Pancasila sebagai simbol negara kita, sebagai pohon beringin, dan juga di situ tercantum semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dua hal ini sangat mendasar untuk kita pahami sebagai satu acuan kita dalam membangun persatuan kesatuan ini. Pohon beringin melambangkan suatu tanaman yang sangat kuat, yang mempunyai akar tunggang yang sangat kuat dengan sulur-sulur yang membuat pohon ini sangat kokoh. Dan di bawahnya kita bangsa Indonesia bernaung dalam satu kesatuan yang teduh, yang damai, ya, dalam rangka kita menuju terwujudnya cita-cita kita bersama. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam simbol Garuda Pancasila, di mana Garuda memegang simbol itu. Yang semboyan ini diambil dari masa kerajaan Majapahit, ya. Diambil dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Semboyan ini mempunyai arti yang sangat filosofis, ya. Jadi Bhinneka berbeda-beda, tunggal satu, ika jua. Artinya berbeda-beda tapi satu jua, yaitu
bangsa Indonesia. Ada beberapa makna yang perlu kita dalam bersama yang ada dalam sila ketiga Pancasila itu. Yang pertama adalah membangun kesamaan. Artinya kita mempunyai kesamaan ya sebagai bangsa walaupun mempunyai perbedaan-perbedaan ya, suku, agama, etnis, bahasa dan sebagainya. Ini perlu kita dalami sebagai satu kekayaan kita untuk kemudian kita jadikan sebagai kekuatan bersama dalam kebersamaan sebagai satu bangsa. Yang kedua, sebagai satu bangsa yang beragam, tentu ada perbedaan-perbedaan di situ, ya sudah pasti. Oleh karena itu, untuk tidak menjadi konflik atau tidak menjadi perbedaan yang membuat persatuan itu melemah, maka kita mengembangkan yang namanya musyawarah. Musyawarah ini sudah ada di masyarakat kita sejak dahulu kala. Dan ini menjadi satu instrumen kita di dalam menyatukan atau mendapatkan, memperoleh kesamaan dalam satu perbedaan itu, musyawarah, mufakat. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau pribadi maupun kelompok. Karena kita memahami pasti bahwa ada kepentingan-kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, ya, etnis dan sebagainya di situ. Nah, kita ingin agar persatuan Indonesia itu semakin kokoh, maka kepentingan nasional, kepentingan bangsa, kepentingan yang besar harus berada di atas kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan sikap gotong royong. Ini juga adalah satu sikap yang sudah membudaya sebagai kearifan lokal kita, selalu bersama mengatasi apa yang menjadi kepentingan bersama, gotong royong. Nah, ini adalah satu kekuatan kita juga di dalam membangun kebersamaan, membangun persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan telah terbukti bahwa dengan gotong royong ini, selama ini dapat berlangsung di masyarakat dengan penuh toleransi, saling menghargai, saling menghormati dalam perbedaan. Dan yang kelima adalah menggelorakan semangat juang dan patriotisme. Tentu ini perlu didukung oleh semangat, oleh patriotisme, agar persatuan Indonesia itu benar-benar bisa terwujud untuk semakin kokoh. Kira-kira inilah setidaknya 5 makna daripada sila ketiga persatuan Indonesia dalam Pancasila itu. Nah, tentu di dalam mewujudkan, mengembangkan makna itu terdapat faktor-faktor yang menguatkan persatuan kesatuan, tapi juga ada faktor-faktor yang melemahkan persatuan kesatuan. Ini harus kita secara cermat memperhatikan, menganalisis faktor-faktor yang menguatkan itu apa saja, faktor-faktor yang melemahkan itu apa saja, sehingga kita secara bersama dapat bergerak bersama, berbuat sesuatu secara bersama untuk memperkuat, memperkokoh persatuan Indonesia itu. Dan sebaliknya kita bisa mengantisipasi segala faktor-faktor yang melemahkan persatuan Indonesia ini di lingkungan masing-masing maupun di lingkungan publik dalam rangka upaya bela negara. Ya. Dalam rangka kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, ikut serta dalam pembelaan negara. Ancaman yang paling mengkhawatirkan apabila terjadi pelemahan daripada persatuan Indonesia ini adalah konflik dan disintegrasi bangsa. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup NKRI. Ini harus kita pahami betul, sehingga kita setiap warga negara itu dapat melakukan aksi bela negara, ya, sesuai dengan profesi ataupun kegiatannya sehari-hari di lingkungan masing-masing maupun di lingkungan publik. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam perjalanan bangsa kita ini, sebelum merdeka maupun sesudah merdeka, ada
faktor-faktor yang melemahkan persatuan Indonesia ini. Ya. Ada kepentingan-kepentingan yang masih mengarah kepada kelompok, ya, kelompok, dan juga secara umum dapat kita lihat kepentingan asing juga ada di situ, sehingga kita menemukan berbagai konflik yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan korban jiwa yang sesungguhnya mestinya dapat kita hindari apabila kita tadi benar-benar mengembangkan makna daripada sila ketiga itu. Salah satu faktor yang menjadi kekhawatiran kita berdasarkan pengalaman masa lalu adalah faktor SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman itu masih sering ya menjadi faktor yang menimbulkan konflik. Oleh karena itulah maka faktor-faktor yang termasuk di dalam perbedaan dalam aspek SARA ini harus kita hindari, ya. Kita hindari dalam arti kita mengacu kepada satu tekad kita, yaitu Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan maju mencapai cita-cita bangsa dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akhir-akhir ini memang kita merasakan bahwa politik kita demikian dinamis, ya, dan kita lihat berkembang politik identitas yang menggunakan agama, dan juga masih ada nuansa kedaerahan ataupun kesenjangan, ya, kesenjangan antar daerah, antar kota dan desa, antar pulau, antar wilayah dan sebagainya. Nah, ini ada dua faktor ini yang perlu kita antisipasi agar tidak berkembang. Kita usahakan supaya semakin redup, sehingga keberagaman kita ini benar-benar suatu anugerah daripada Tuhan kepada kita sebagai kekayaan budaya, sebagai suatu mosaik yang berwarna-warni yang memiliki keindahan. Ya, perbedaan itu artinya menjadi kekayaan tapi juga keindahan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, maka saatnya kita mengembangkan semangat kebangsaan, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalam Pancasila itu untuk tumbuh sebagai satu bangsa Indonesia dalam satu kesatuan, ya, yang berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita betul-betul bisa fokus untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pahlawan, para pendiri Republik ini. Kalau kita perhatikan dari pendapat dunia terhadap Indonesia, mereka sangat ragu akan kelangsungan hidup NKRI dalam keberagaman yang demikian luar biasa. Mereka lupa bahwa kita mempunyai Pancasila yang bisa mengikat kita menjadi satu bangsa yang merdeka dan berdaulat di negerinya sendiri. Nah, oleh karena itu, saatnya kita menampilkan, meyakinkan dunia bahwa kita memang beda dengan bangsa-bangsa lain yang umumnya bangsanya itu keberagamannya itu sangat kecil, ya. Mungkin hanya 1-2, kalaupun beragam ya tidak terlalu banyak begitu. Tapi kita memang sangat beragam sekali, baik dari segi etnis, suku, budaya, agama, dan sebagainya. Dalam kaitan dengan sila ketiga ini, persatuan Indonesia agar semakin kokoh, kita perlu mengingat atau menghayati, ya, istilah yang sering disampaikan oleh orang-orang tua kita masa lalu, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini harus kita jadikan sebagai pegangan agar kita selalu waspada untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan upaya untuk melemahkan persatuan Indonesia, melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
khusus kepada generasi muda, tentu masa depan negara ini akan tergantung kepada Anda. Oleh karena itu, setiap generasi muda harus bersiap sebagai generasi penerus yang melanjutkan kelangsungan hidup negeri ini. NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian apa yang dapat saya sampaikan secara singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam berlawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.